Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Alam Dewa Kuno. Ming Zhou, Zidian, Ranfeng, Huo Yuan, Bihe, Bayun, Suan 7 master tingkat dewa mengangkat mata mereka dan melihat ke kedalaman langit. Langit para dewa kuno awalnya jernih dan jernih, tetapi sekarang ditutupi dengan lapisan perampokan yang mempesona dan megah, seperti sungai panjang yang perkasa, mengalir dan mengalir di kedalaman langit. Sentuhan kejutan diam-diam muncul di antara alis 7 yang mulia surgawi. Sepertinya Suyi, yang bertanggung jawab atas benih api era, akan menjadi dewa. Yang aneh adalah, mengapa senior Yuling Daojun tidak menghentikannya? Lihat lagi, aku punya firasat bahwa ketika bencana ini berakhir, pertempuran di tahap percobaan akan segera diselesaikan. Pada saat yang sama, Luo Xuanji, yang mengenakan gaun merah, mengangkat matanya yang menawan dan gesit dan melihat ke kedalaman langit. Jubahnya berkibar, dan alisnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sungguh malapetaka yang mengerikan. Apakah ini berarti bahwa dalam pertempuran untuk menguji Tiangwan, rekan Daoisu telah mengambil kesempatan dan akan menjadi dewa? Memikirkan hal ini, Luo Xuanji merasakan antisipasi di hatinya. Di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno, di reruntuhan jurang. Kabut hitam memenuhi langit, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di atas jurang besar yang tertutup kegelapan selamanya. Luar biasa dan penuh warna, indah dan cerah. Tiba-tiba, reruntuhan jurang menyala. Tiba-tiba, di reruntuhan, ada peradaban era yang rusak di mana-mana, seperti satu demi satu domain, tersebar di setiap area jurang. Kegelapan abadi, benar-benar terhalau oleh perampokan. Sebuah seruan murni terdengar. Di reruntuhan jurang, aura menakutkan muncul satu demi satu, melihat ke arah langit. Yang mulia, jika tebakanku benar, ini pasti bencana Suyi menjadi dewa, kan? Tiba-tiba, di reruntuhan jurang, di peradaban era yang hancur dan layu, sebuah tahta besar yang dibangun dari tulang tercermin. Di singgasana duduk seorang pemuda tampan. Pakaiannya lebih baik dari salju, dan dia memakai mahkota, matanya seperti matahari yang cerah, dan dia tampaknya mampu menembus rahasia 9 langit dan 10 bumi. Jika Suyi ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah Kaisar Suangmu. Ketika dia datang ke jalan para dewa kuno, dia pernah bertemu dengannya sekali. Dan sekarang, Kaisar Dewa Tulang muncul di reruntuhan jurang ini. Bagus. Di atas reruntuhan jurang, ada peti mati perunggu usang. Apakah kamu ingin melihat Suyi menjadi dewa? Kaisar Dewa Tulang mengerutkan kening, dan jejak kemarahan muncul di wajah bocah tampan itu. Segera setelah itu, suara dingin dan rendah juga terdengar. Dengan cara Zunsang, tidak sulit untuk menghancurkan aturan dan ketertiban persidangan, tetapi mengapa Zunsang tidak menghentikannya? Ditemani oleh suara, kuali yang mengepul dengan energi kacau bangkit dari reruntuhan, menghapus waktu dan ruang, menghadirkan pesona abadi dan abadi. Di kuali, ada seorang wanita duduk bersila, seluruh tubuhnya diselimuti kabut, wajahnya menjulang. Master penjara kaca ajaib. Sama seperti Kaisar Suangmu, dia muncul sekali ketika Suyi memasuki jalan para dewa kuno. Untuk memperjuangkan yang terbaik, tentu saja Anda harus mengikuti aturan. Generasi ketiga duduk di kursi, dan matanya dengan tenang melihat cahaya perampokan yang luar biasa yang muncul di langit. Cahaya perampokan itu mengungkapkan pesona seperti tabu, bersinar melalui reruntuhan jurang, dan juga memecahkan kegelapan tempat ini sejak zaman kuno. Aturan, yang mulia, kapan waktunya, mengapa Anda harus memainkan aturan dengan hal sekecil itu? Suara serak tua terdengar. Saya melihat seorang pria Tao dengan pedang Tao di punggungnya, muncul di reruntuhan jurang, dengan kepala naga dan jubah Tao merah menyala. Dia memiliki tanduk naga di dahinya, mata hijau, kumis naga di bawah rahangnya, dan sisik naga hitam di pipinya. Tao kepala naga. Memang, selama kita menangkapnya kali ini, kita dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi di tangannya untuk membunuh para dewa kuno. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Kaisar Suangmu sangat marah. Yang mulia, apa-apa yang masih kamu ragukan? Master penjara kaca ajaib tidak bisa tidak bertanya.
seorang pria muda yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, tetapi ketika dia menjadi dewa, memicu bencana terlarang yang memengaruhi jalan seluruh dewa kuno. Bahkan, kegelapan reruntuhan jurang dihilangkan oleh perampokan, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini juga memberi rasa urgensi kepada makhluk mengerikan yang ditekan di sini, seperti Kaisar Suangmu, penjara Master Kaca Ajaib, dan Kepala Naga Tao. Generasi ketiga duduk di sana, dengan sikap yang nyaman, dan berkata dengan lembut, "Mengapa saya harus menjelaskan urusan saya kepada Anda?" Dalam beberapa kata, makhluk-makhluk menakutkan itu semuanya berubah warna dan diam. Generasi ketiga menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Saya katakan sebelumnya, bahwa saya telah mendapatkan pijakan yang tak terkalahkan dalam pertempuran ini, dan saya juga telah mengatakan bahwa saya akan membawa Anda menjauh dari jalan para dewa kuno di masa depan, jadi kenapa kamu mendengarkannya? Tidak masuk. Yang mulia berarti tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mempertahankan Suyi kali ini." Master penjara kaca ajaib tidak bisa tidak berkata. Generasi ketiga menoleh dan melirik Master penjara kaca ajaib. Hanya satu pandangan membuat guru penjara Huan Li terkejut, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, tidak berani melihat generasi ketiga. "Aku dan dia adalah orang yang sama, jadi ini urusanku sendiri, dan aku bisa menyelesaikannya dengan bebas." Generasi ketiga menarik pandangannya dan berkata dengan tenang, "Sekarang, saya tidak terburu-buru, apa yang kamu terburu-buru?" Suasana terasa membosankan. Sekelompok makhluk teror tetap diam. Ledakan. Di langit, bencana yang telah lama terjadi akhirnya datang pada saat ini. Pada saat ini, seluruh jalan dewa kuno bergetar. Puncak menara ke-6. Di lautan awan yang kacau. Cahaya perampokan yang luar biasa dan menyilaukan jatuh, seperti rantai ilahi yang diubah oleh aturan ketertiban, dengan mudah menembus batas waktu dan ruang dan menghancurkan awan yang kacau. Rao adalah sosok dunia ketiga, ditransformasikan oleh kekuatan aturan, dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi pada saat cahaya perampokan ini menghancurkan awan yang kacau, sosoknya tiba-tiba meledak seperti selembar kertas, menghilang ke langit dan hujan. Bahkan, ketika dia bertarung dengan Suyi sebelumnya, dia sudah terluka dan dalam posisi yang lebih baik daripada Suyi. Sekarang, ketika bencana mengerikan ini terjadi, dia tidak tahan lagi. Saat dihancurkan, dia hanya melihat Suyi terbaring di kejauhan, benar-benar hancur oleh cahaya perampokan itu. Orang ini benar-benar terbaring datar, sayangnya, aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyelesaikan bencana ini. Ketika pikiran ini muncul sejenak, sosok dunia ketiga telah benar-benar menghilang. Dia tidak melihat bahwa tubuh Tao Suyi yang hancur, jiwa dewa, dan bahkan kekuatan Tao Yujing, pada saat akan dihancurkan, diam-diam diselimuti oleh kekuatan samsara yang tidak jelas dan tabu. Dalam kehampaan, pedang 9 penjara muncul, diam-diam tergantung di sana, hujan rintik-rintik misterius menyebar, menutupi barang-barang Suyi. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan seperti itu mungkin akan berpikir bahwa Suyi telah meninggal secara tragis di tempat. Tapi anehnya, ada lampu perampokan yang terus-menerus meledak dari kedalaman langit, masing-masing dengan aura terlarang dan menakutkan, menghasilkan pemandangan yang tak terbayangkan. Atau berubah menjadi medan perang di mana para dewa berperang, berlumuran darah. Atau mengubahnya menjadi adegan kiamat ketika peradaban zaman runtuh, menghancurkan segalanya. Atau berubah menjadi tombak penghakiman seperti tabu, memancarkan cahaya pemusnahan, dan menebas dalam kemarahan. Atau berubah menjadi rantai misterius, terbungkus badai kacau, menenggelamkan ruang dan waktu. Setiap adegan mewakili kekuatan bencana yang luar biasa dan menakutkan, terus-menerus membombardir tubuh dan jiwa Suyi yang hancur, seolah-olah mencoba untuk memusnahkannya sepenuhnya. Apa yang menakjubkan adalah bahwa tubuh dan jiwa yang rusak yang ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi terus-menerus menggeliat dan mengembun dalam pemboman seperti itu, dan mereka juga terus-menerus menyerap perampokan itu. Hanya beberapa kedipan mata. Tubuh dan jiwa Suyi yang rusak seperti masa kekacauan, terus berkembang dan tumbuh, dan kecepatan melahap lampu perampokan itu semakin cepat. Semua ini tampaknya luar biasa. Siapapun yang melihatnya tidak akan dapat memahaminya,
juga tidak dapat membayangkan bagaimana Su Yi mencapai langkah ini. Dan dari awal hingga akhir, pedang 9 penjara telah diam-diam ditangguhkan di sana, tidak pernah membantu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan malapetaka menjadi semakin menakutkan. Bencana alam yang mengerikan sedang dipentaskan di kota awal, laut bintang transformasi dewa, alam dewa kuno, dan bahkan di reruntuhan jurang di ujung jalan dewa kuno. Aura malapetaka yang mengerikan juga membuat semua makhluk di jalan para dewa kuno gemetar. 7 makhluk surgawi di tingkat Master Dewa, dewa leluhur kuno yang ditekan dalam kegelapan tanpa akhir, Kaisar Dewa Tulang Misterius yang mampu mengungkapkan jejak mereka di reruntuhan jurang, Master Penjara Kaca Ajaib dan makhluk menakutkan lainnya. Semua terkejut. Bahkan dunia ketiga, yang sedang duduk di kursi menyaksikan bencana ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bencana seperti itu memang belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan sekarang, unik di dunia. Sebagai perbandingan, gerakan yang disebabkan oleh para Divine Master yang telah terbukti abadi selama masa kesusahan mereka tidak begitu hebat. Tiba-tiba, generasi ketiga sepertinya memperhatikan sesuatu, mengerutkan kening, dan segera berdiri. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari udara. Dan suaranya bergema untuk waktu yang lama di reruntuhan jurang. Ketika aku tidak di sini, siapapun yang berani mengacau, aku akan menekannya di sini selamanya, dan tidak akan ada hari untuk keluar dari masalah. Setelah beberapa kata, semua makhluk mengerikan di reruntuhan jurang terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa pasti ada semacam variabel dalam bencana besar melawan Su Yi ini, yang akan memungkinkan Zun Sang melakukan perjalanan sendiri untuk pertama kalinya dan meninggalkan reruntuhan jurang yang telah dia jaga selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sungai Panjang Zaman, Negara Hari Abadi. Seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan penampilan celaka sedang berjongkok di sudut jalan untuk beristirahat. Tapi sepasang matanya berbalik, dan dari waktu ke waktu dia akan mengintip keindahan yang lewat di jalan-jalan dan gang-gang di kejauhan, khususnya memilih dada dan bokong. Kadang-kadang, dia akan menyeka air liur dari sudut bibirnya dengan lengan bajunya, sama cabulnya dengan penampilannya. Itu adalah Hebo. Tapi segera, dia tiba-tiba melihat sesuatu, melompat, dan sepasang mata yang menyipit tiba-tiba menunjukkan cahaya yang menakutkan, melihat ke kedalaman langit. Di kedalaman langit, tidak ada gerakan. Tapi di matanya, ada pemandangan yang tidak bisa dilihat orang luar. Dalam gambar, aliran perampokan yang hebat menutupi jalan para dewa kuno, yang luar biasa dan cerah. Itu adalah bencana Su Yi menjadi dewa. Tetapi saat ini, di kedalaman perampokan menjadi dewa, banyak sosok misterius dan kuat muncul. Sialan, aku benar-benar tertangkap oleh Lao Su, dan ada hal-hal yang benar-benar tak tahu malu untuk mengambil kesempatan untuk merampok. Hebo sangat marah dan dimarahi. Sosoknya keluar dari udara tipis dan menghilang. Perampokan itu luas, dan seluruh wilayah Dewa Kuno berada dalam kekacauan. Puncak Menara ke-6. Lautan awan yang kacau telah lama tenggelam oleh perampokan yang mempesona dan luar biasa, dan itu mempesona. Tubuh dan jiwa Su Yi diselimuti kekuatan reinkarnasi, terus-menerus melahap perampokan itu. Kekacauan itu seperti ayam. Pada saat ini, Su Yi seperti kekacauan, dengan terus-menerus melahap kekuatan perampokan, kekacauan juga meluas dan berkembang. Dan di tengah kekacauan, Anda bisa samar-samar melihat nyala api bergoyang. Itu era Tinder. Dengan penyerapan cahaya perampokan yang terus-menerus, benih api zaman itu juga menghasilkan perubahan yang luar biasa dan luar biasa ketika nyala api mengalir, semua jenis cahaya dan hujan yang luar biasa tersebar. Perasaan yang luar biasa. Pada saat ini, kesadaran Su Yi setenang salju, dan dia jelas merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Bahkan jika tubuh dan jiwa berada dalam kekacauan, di bawah perlindungan kekuatan reinkarnasi, mereka berada dalam kondisi keabadian. Dan cahaya perampokan terlarang yang diledakkan dari kedalaman langit tampak menakutkan dan tak terbatas, tetapi ketika itu mengenainya, itu ditelan oleh tubuh dan jiwanya sendiri, berubah menjadi vitalitas yang paling agung dan berat, berkumpul bersama. Era Tinder juga berubah. Barang terlarang ini adalah benih dari era peradaban, dan itu sangat luar biasa.
Dan pada saat ini, itu telah berubah menjadi api ajaib sendiri. Inti dari peringkat Taixuan lainnya yang membuktikan Taoisme dan menjadi dewa terletak pada langkah menyalakan api ilahi. Namun, jalan Suyi untuk menjadi dewa berbeda, ia harus melanggar hukum besi dan tabu, dan benih api era, yang merupakan objek terlarang, akan membantunya menjadi dewa. Semuanya mengalami transformasi yang luar biasa, dan dalam transformasi ini, Suyi juga memiliki banyak pencerahan di dalam hatinya. Jalannya untuk menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya, jadi itu benar-benar berbeda dari jalan dewa lainnya. Dia tidak memiliki ketuhanan. Tetapi api zaman, yang telah diintegrasikan ke dalam Taoismenya, seperti tanah air yang kacau, yang cukup baginya untuk mencium 10.000 Tao dunia untuk digunakan sendiri. Orang lain yang telah menjadi dewa semuanya menggunakan fragmen zaman untuk menyingkat ketuhanan mereka. Tapi Suyi berbeda, dia menggunakan api zaman untuk membuka ibu pertiwi kekacauan, dan dia menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk menciptakan jalan untuk menjadi dewa. Itulah perbedaannya. Ledakan. Perampokan itu seperti air terjun, runtuh. Suara itu menjadi lebih menakutkan. Suyi seperti masa kekacauan, terus-menerus mengubah dan menemukan kembali dirinya di pemandian perampokan. Secara bertahap, tubuhnya yang robek dipadatkan kembali. Kulit, otot dan tulang, meridian dan titik akupuntur, organ dalam semuanya menyerap vitalitas misterius dan berat, dan terus dipadatkan dan disublimasikan. Segera setelah itu, jiwa yang hancur berkeping-keping juga kembali mengembun dan menjadi lebih kuat. Adegan itu tidak berbeda dengan Phoenix yang dilalap api. Terlahir kembali dalam kehancuran. Membentuk kembali diriku yang sebenarnya dalam kesepian. Diri masa lalu telah benar-benar hancur. Diri hari ini sedang dibentuk kembali dan diubah. Sama seperti layu dan kemakmuran bergantian, siklus hidup dan mati adalah tidak kekal. Ledakan. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh Suyi untuk mengalami perubahan dramatis, dan lautan kekacauan yang tak terbatas muncul. Perkasa, besar dan tak terukur, tak terduga. Kabut tebal yang kacau menyelimuti laut, misterius dan gelap, membuatnya tidak nyata. Pada saat yang sama, benih api era bermutasi, seperti nyala api ilahi, berakar di laut kekacauan, dan api memancar untuk menerangi kabut gelap di laut kekacauan. Kekacauan itu seperti kabut, lampu selalu menyala. Era Tinder saat ini seperti lampu, membuat permukaan laut yang gelap dan misterius menjadi lebih terang. Laut kekacauan. Ini adalah kekuatan alam spiritual saya, yang sebanding dengan ibu pertiwi kekacauan, yang cukup bagi saya untuk mencium surga dan berbagai cara di dalamnya dalam latihan saya di masa depan. Dan api zaman telah diintegrasikan ke dalam fondasi jalan saya sendiri. Api akan bertahan selamanya, dan tahu saya tidak akan padam. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik lain yang telah menjadi dewa dan menginjakkan kaki di alam ciptaan, aku tidak memiliki ketuhanan, tetapi lautan kekacauan. Jiwa juga berubah, dan saya menyimpulkan hukum jalan ilahi. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Taoisme saya dan hukum Tao juga bergabung dengan kekuatan jiwa ilahi, dan mereka satu sama lain. Pada saat ini, Suyi sangat merasa bahwa transformasinya menjadi dewa dan membuktikan Tao akan menjadi kesuksesan nyata. Dunia luar. Dunia ini sensasional, kota awal, lautan para dewa kuno, gerbang percobaan, keruntuhan jurang. Semua orang terkejut menemukan bahwa cahaya perampokan yang menutupi langit menyusut dan menghilang seperti orang gila. Dan di langit di atas Trial Heaven Pass, cahaya perampokan semakin banyak, semakin intens. Cahaya malapetaka di seluruh jalan para dewa kuno berkumpul menuju tempat Suyi melintasi malapetaka. Orang-orang di tahap percobaan memiliki firasat bahwa bencana menjadi dewa ini telah mencapai saat terakhir. Apakah Suyi dapat menembus malapetaka dan menjadi dewa? Jawabannya akan terungkap. Tapi saat ini, di kedalaman langit, dalam kehampaan, sekelompok sosok misterius dan kuat muncul. Ada pria dan wanita, ada lebih dari 10 orang. Di belakang mereka, sungai panjang takdir yang hampir hanya ada dalam legenda telah membuka sudut, mencerminkan bagian dari pemandangan. Pendekar pedang telah merencanakan cara untuk selamanya, dan itu akan muncul.
Seorang pria jangkung yang mengenakan setelan pertempuran emas berbicara, suaranya bergemuruh keras, seperti kaisar surga yang mengeluarkan dekritnya. Buah dao ini melibatkan rahasia reinkarnasi, dan juga melibatkan jalan tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Jika muncul, itu pasti akan membawa efek tak terduga ke langit dan dunia, dan itu harus dihancurkan sepenuhnya. Seorang Tao berkulit putih yang mengenakan mahkota teratai adalah pembunuh, dan matanya penuh dengan dingin. Bukankah sayang untuk menghancurkannya, karena buah dao ini sudah muncul, lebih baik mengambil kesempatan ini dan mengambilnya di tanganmu. Seorang pria yang elegan dan tampan berbicara perlahan. Persis apa yang saya inginkan. Segera, yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Di era saat ini, perilaku Taois adalah yang terkuat, dan kita telah menginjakan kaki di sungai takdir yang panjang. Bahkan jika kita bergerak, sulit untuk mengganggu era peradaban saat ini. Pria dalam setelan pertempuran emas melihat orang yang berdiri di depan, dan berkata, "Saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam masalah ini adalah teman Tao. Saya tidak tahu bagaimana teman itu akan memilih." Yang lain juga melihat pria itu. Ini adalah pria dengan rambut panjang menjuntai ke pinggang, mengenakan jubah lengan lebar polos, dengan wajah aneh dan mata yang dalam. Di sekelilingnya, kehampaan seperti malam yang gelap. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya terhubung seperti untaian rantai ilahi, yang telah berevolusi menjadi rune gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi pria berjubah itu. Dia jelas berdiri di sana, tetapi itu memberi kesan bahwa dia berdiri di kedalaman kegelapan yang tak berujung, dipisahkan oleh jarak yang sangat tinggi, begitu agung, begitu suci, dan sangat tak terjangkau. Saya akan mengambil tindakan untuk mengambil buah dao ini, jika saya tidak bisa mengambilnya, saya akan menghancurkannya. Pria berjubah itu tampak acuh tak acuh, namun, ketika saya mengambil tindakan, saya juga membutuhkan bantuan Anda. Bagaimanapun, buah dao ini muncul di jalan para dewa kuno. Bisa. Semua orang mengangguk. Segera, pria berjubah itu melangkah ke langit dan menyapu ke arah jalan dewa kuno. Yang lain berdiri dalam kehampaan itu dan diam-diam menyaksikan semuanya. Di belakang mereka adalah sungai panjang takdir yang membuka sudut, yang membuat mereka semua misterius dan luar biasa. Pada saat ini, Su Yi, yang melampaui malapetaka, terkejut dan merasakan pemandangan ini. Saya melihat sungai panjang takdir yang membuka sudut, dan sosok misterius dan kuat berdiri dalam ketiadaan. Saya juga melihat pria berjubah yang melangkah ke langit. Itu dia. Tiba-tiba, Su Yi mengenali identitas pria berjubah itu. Orang ini, yang pernah muncul di medan perang era di alam abadi, disebut rekan Tao oleh orang-orang seperti Buddha Lampu Pembakaran, Guru Ilahi Tian Huang, Orang Tua Lingji, Wen Renqin, dan lainnya. Tetapi pada kenyataannya, orang ini sangat menakutkan. Su Yi masih ingat bahwa pihak lain pernah menyebut dirinya mati. Dan sekarang, orang ini telah muncul, dan jelas ingin campur tangan. Orang ini sebenarnya cukup kuat untuk secara paksa menerobos jalur para dewa kuno. Tidak, dia tidak bisa datang ke sini, tetapi dia memiliki cara untuk mengganggu ruang dan waktu, dan menembak melintasi batas ruang dan waktu. Su Yi mengerutkan kening, menyadari krisis. Dia sekarang berada pada titik kritis untuk menerobos dan menjadi dewa, dan dia tidak mampu melawan kekuatan eksternal. Hanya memikirkan ini, mata pria berjubah itu bersinar seperti listrik, seolah-olah dia melihat melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan melihat Su Yi yang melampaui kesengsaraan di menara ke-6. Segera, pria berjubah itu tersenyum sedikit, "Li Fuyu, Yi Daoxuan, tidak peduli siapa kamu, terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri di medan perang era abadi, kali ini, aku tidak akan melakukannya." Ledakan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan aturan dan ketertiban gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun, berubah menjadi pedang yang gelap dan misterius, dan sebuah pukulan di udara. Dalam adegan itu, bila gelap dengan mudah menembus ruang dan waktu, melanggar aturan dan ketertiban yang dicakup oleh jalan para dewa kuno, dan menebas ke arah Su Yi. Terlalu cepat. Meskipun mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, bilah-bilahnya datang dalam sekejap. Bersenandung.
Pedang 9 penjara, yang diam-diam ditangguhkan di sana, bersenandung dan bergetar, dengan jelas merasakan krisis. Tetapi pada saat ini, dengungan dingin tiba-tiba bergema. Gulungan. Ledakan. Pedang kegelapan hancur. Generasi ketiga yang kurus dan kurus, saya tidak tahu kapan, telah muncul di kedalaman langit, melihat pria berjubah di jarak tak berujung melalui penghalang ruang waktu dari jalan dewa kuno. Adegan ini mengejutkan Su Yidun. "Kamu siapa?" Dai mengerutkan kening, tapi itu bukan kecelakaan. Karena dia telah lama mengetahui bahwa jalan para dewa kuno sangat misterius, dan pernah menekan sekelompok karakter yang sangat menakutkan. "Siapa aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Generasi ketiga memiliki satu tangan di punggungnya dan nadanya datar, "Pergi, Su Yi ini yang saya targetkan, bahkan jika dia mati, dia harus mati di tangan saya, siapapun yang berani merampok, saya akan melakukannya." Membunuh. Su Yi. Di mana ini di sini untuk membantu, jelas tidak mau dibunuh oleh orang lain terlebih dahulu. "Biarkan aku pergi." Mata Die gelap dan menakutkan, yang mulia hanyalah karakter yang tidak dapat melarikan diri dari jalan para dewa kuno, dan dia tidak berbeda dengan katak di dalam sumur. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit adalah. Generasi ketiga tidak bisa menahan tawa, dan matanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. "Saya telah berlatih sampai sekarang, dan tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini." Mengatakan itu, generasi ketiga tiba-tiba menembak. Ledakan. Energi pedang menembus penghalang batas jalan dewa kuno, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, dan menebas ke arah Dai. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.